Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, saya Nadila Mazia Ramdhani dari kelas 11-6. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Azalea Caroline yang diciptakan oleh teman saya, Dava Reynaldo. Kita mulai ceritanya ya. Tidak ada impian yang kecil maupun yang besar. Semua kesempatan itu pasti akan selalu ada dan selalu terbuka lebar, tergantung dari diri masing-masing untuk mewujudkannya. Azalea Caroline, kerap disapa Alea, gadis cantik berusia 16 tahun yang memiliki hobi melukis dan memiliki banyak sekali impian. Alea adalah salah satu siswa di SMA Garuda di Jakarta. Ayahnya berprofesi sebagai seniman, ibunya sudah meninggal dunia saat Alea masih bayi. Maka dari itu Alea tidak ingat tentang ibunya. Sejak kecil, Alea dibesarkan oleh ayahnya. Karena profesi ayahnya seniman, ayah Alea sangat gemar melukis dan hobi ayahnya ternyata menurun ke Alea. Alea juga sangat senang melukis. Sejak kecil, Alea selalu senang jika diminta untuk menemani ayahnya yang sedang melukis. Biasanya, lukisannya sudah jadi akan dijual dan dipamerkan oleh ayah Alea di suatu galeri seni. Alea adalah anak yang mempunyai banyak sekali impian. Salah satu dari banyaknya impian Alea adalah Alea sangat ingin diterima di perguruan tinggi Swiss. Ayah Alea sangat ingin putrinya kelak akan menjadi seniman sepertinya. Akan tetapi, ayah Alea tidak selalu menuntut anaknya untuk menjadi seniman. Ayah Alea selalu membebaskan Alea untuk memilih cita-cita dan ia pun selalu bangga kepada Alea dan selalu mendukung Alea jika Alea ingin mengejar cita-citanya. Kehidupan Alea di SMA biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Dia bukan anak yang populer di sekolahnya, hanya seperti anak sekolah pada umumnya. Suatu hari di sekolah, pada saat hendak ke kelas, tiba-tiba Alea tidak sengaja menabrak seorang laki-laki berpostur tinggi, kulitnya agak hitam, dan berambut panjang. Alea sangat terburu-buru ingin masuk kelas karena bel masuk sudah berbunyi. Maaf banget kak, ketabrak. Tadi aku buru-buru, soalnya maaf ya kak, aku gak sengaja, kata Alea dengan muka yang sedikit memerah. Iya gak apa-apa kok, santai aja. Lagian aku juga gak lihat dulu tadi. Oh iya, nama kamu siapa? Kelas berapa? Tanya laki-laki itu. Nama aku Azalea kak. Orang-orang biasanya manggil aku Alea. Salah kenal ya kak. Kalau kakak sendiri namanya siapa? Kayaknya aku baru lihat kakak deh. Nama aku Rafael, kelas 12. Iya, aku murid pindahan dari Bandung. Salah kenal juga ya Alea, jawab Rafael. Mereka pun berkenalan dan kemudian berpisah karena harus masuk ke kelasnya masing-masing. Akan tetapi, itu bukanlah terakhir kalinya mereka bertemu. Hari demi hari berlalu. Mereka sering bertemu dan mengobrol seperti membahas cita-cita, kampus impian, dan masih banyak lagi. Karena itu, mereka menjadi semakin akrab. Suatu hari, Alea diberikan tugas oleh guru seninya, yaitu membuat sebuah lukisan. Alea sangat senang diberikan tugas melukis, karena itu adalah hobinya sejak kecil. Sepulang sekolah, sesampainya di rumah, Alea pun langsung mengerjakan tugas melukisnya. Alea sangat semangat apalagi dibantu oleh ayahnya. Saat sedang membantu Alea melukis, ayah Alea banyak menceritakan pengalamannya saat masih bersekolah dulu, dan itu sangat menghibur Alea dalam proses melukis. Hari demi hari berlalu. Akhirnya tugas melukis Alea pun selesai. Alea melukis pemandangan negara Swiss, negara yang menjadi impiannya. Setelah selesai mengumpulkan tugas, sepulang sekolah, Alea tidak sengaja bertemu dengan Rafael di gerbang sekolah. Ternyata Rafael sedang menunggu Alea untuk pulang bersama. Disinilah awal mula kedekatan Alea dengan Rafael. Teman tongkrongan Rafael pernah menanyakan akan hal itu, dan kau tahu respon Rafael? Ia bilang bahwa kelak ia akan berhasil mendapatkan hati Alea. Tetapi perjuangan Rafael mendapat hati Alea tidak segampang itu. Ada saja cobaan yang menghampiri, seperti dengan kehadiran Leonard sebagai mantan pacar Alea. Ia sangat tidak terima dengan kenyataan bahwa ia dan Alea telah putus. Dan melihat kehadiran seorang Rafael yang sangat dekat dengan Alea membuat Leonard semakin kesal.
Banyak hal yang dilakukan Leonard kepada Rafael, mulai dari menghadang secara tiba-tiba, mengejek, melabrak, bahkan Rafael hampir dikeroyok Leonard dan teman-temannya. Akan tetapi, itu tidak menghentikan Rafael untuk menaklukkan hati Alia. Apapun tantangannya, ia akan tetap teguh dengan pendiriannya. Alia sendiri mulai terbuka dan peduli dengan Rafael. Ia sangat suportif dan senang meluangkan waktu bersama Rafael. Sudah banyak hal yang mereka lakukan bersama, dan semuanya akan selalu dikenang oleh mereka berdua. Pada hari Minggu sekitar jam 7 pagi, Rafael mengirim pesan kepada Alia. "Good morning Alia, hari ini kamu lagi sibuk gak? Kita pergi yuk. Kamu lagi pengen kemana?" tulis Rafael di pesan itu. "Hai Raf, good morning juga." "Enggak kok, hari ini aku gak sibuk. Yuk, aku ikut kamu aja." "Emangnya kamu lagi mau kemana?" tanya Alia bingung karena Rafael tiba-tiba mengajak pergi. "Aku yang nentuin ya, ada deh dituju nanti. Nanti siang aku jemput kamu ya, sekalian makan siang," balas Rafael. "Oke Raf, see you," balas Alia. Waktu makan siang pun tiba. Rafael langsung berangkat menjemput Alia dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Alia, ia mengabari Alia lewat pesan chat dan Alia pun dengan segera menghampiri Rafael. Alia terkejut melihat Rafael membawa mobil, dan ini merupakan hal yang tidak biasa baginya. Namun bukan berarti itu merupakan hal yang buruk. Ia justru senang karena bisa meluangkan waktu bersama Rafael. Seperti biasa, mereka menghabiskan waktu bersama. Sepulang dari kafe, dengan diantar kembali oleh Rafael, Alia melihat suatu pemandangan yang mengejutkan di dalam rumahnya. Ia melihat ayahnya sesak nafas, dan seketika ayahnya tidak sadarkan diri. Alia sangat panik, dan tindakan yang pertama kali ia lakukan adalah menelpon rumah sakit untuk mendatangkan ambulans. Dengan segera ia mengambil handphonenya dan menghubungi rumah sakit terdekat. Sesampainya ambulans di rumah Alia, ayah Alia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ayah Alia dimasukkan ke ruang inap. Di sana, Alia bertanya kepada dokter, "Dok, ini ayah saya kenapa? Sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini. Ayah saya baik-baik aja kan? Maksud saya, tidak ada penyakit yang serius kan dok?" tanya Alia cemas. "Dek, kamu harus sabar ya. Kamu juga harus kuat, karena ayah kamu terkena kanker paru-paru. Tapi untungnya masih stadium dini, masih tergolong cepat disembuhkannya. Tapi walaupun stadium dini, tetap saja kanker itu berbahaya. Kamu banyak-banyak berdoa aja ya. Semoga kami bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan ayah kamu, dan semoga ayah kamu segera diberi kesehatan lagi oleh Tuhan." Dokter menjelaskan kondisi penyakit yang dialami oleh ayah Alia. Lalu setelah mengetahui kondisi ayahnya yang terkena kanker, Alia pun menangis karena Alia takut jika kehilangan ayahnya. Alia sangat belum siap. Dia tidak mau kehilangan orang tuanya untuk yang kedua kali. Alia sangat sayang kepada ayahnya, dan Alia juga sangat takut jika ayahnya meninggalkan Alia, padahal Alia belum bisa membanggakan ayahnya. Alia tidak mau ditinggal sendirian lagi. Ia pun menemani ayahnya di rumah sakit, yang seharusnya ia bersekolah di hari ini. Baginya sekarang, mendampingi ayahnya lebih penting daripada datang ke sekolah. Mengetahui kabar bahwa Alia sedang sakit, Rafael selalu memberikan dukungan kepada Alia selama masa sulit ini. Dia juga memberi buah-buahan untuk ayah Alia di rumah sakit sebagai tanda dukungan. Sementara Alia cemas dan khawatir dengan kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Ada suatu saat kondisi ayahnya membaik, dan itu membuat Alia sangat senang. Tetapi kondisi ayahnya kemudian memburuk lagi, dan jika kondisinya tidak lekas membaik dalam waktu seminggu, ia harus dioperasi di Singapura. Seminggu kemudian, ternyata kondisi ayah Alia tidak kunjung membaik. Jadi, ayah Alia dan Alia harus pergi ke Singapura. Alia berharap pengobatan di Singapura bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh ayahnya. Saat sampai di rumah sakit Singapura, ayah Alia langsung ditangani oleh dokter yang ada di sana. Kata dokter, ayah Alia harus dioperasi karena kanker yang diderita ayah Alia semakin parah dan harus ditangani lebih lanjut. "Ayah," kata dokternya, "ayah harus dioperasi. Nggak apa-apa kan ya?" tanya Alia kepada ayahnya. "Iya, Alia, nggak apa-apa.
Ayah juga pengen cepat sembuh. Ayah nggak apa-apa kok walaupun harus sampai dioperasi. Yang penting ayah bisa sembuh, jawab ayah Alia. Rafael tak henti-hentinya menanyakan kabar Alia dan memanjatkan doa agar ayah Alia cepat sembuh dari penyakit yang ia derita. Begitu juga dengan Alia. Ayahnya merupakan orang tua satu-satunya dan ia sedih melihat ayahnya harus menderita. Doa mereka sangatlah kuat dan inilah kunci dari lancarnya operasi ayah Alia. Operasinya pun berhasil. Ayah Alia membaik dan pulanglah mereka ke Indonesia. Butuh istirahat yang cukup agar ayah Alia dapat sembuh dengan total. Sebulan telah berlalu. Kondisi ayah Alia yang pada awalnya menunjukkan proses penyembuhan berubah total menjadi memburuk. Ayah hanya bisa berbaring di kasur, merasa lemas. Nak, pesan ayah, kamu harus bisa hidup mandiri ya. Jangan ngerepotin orang lain. Kejar terus cita-cita kamu. Ayah selalu bangga sama kamu, nak, kata ayah Alia dengan nada yang seperti sedang kesakitan. Tak lama setelah itu pun ayah Alia mengembuskan nafas terakhirnya. Di saat itu juga Alia meneteskan air mata yang tak sanggup ia tahan karena kepedihannya sudah tidak bisa dibendung. Ayah Alia sudah tidak sakit lagi. Ia sudah tenang di sana. Alia berharap semoga ia bisa lebih kuat untuk menjalani hidup ke depannya tanpa seorang ayah dan ibu di umur yang baru ke-16. Ayah Alia dimakamkan keesokan harinya. Hidup Alia sangat hancur. Orang yang paling ia sayangi sudah pergi. Saat jasad ayah Alia hendak dimakamkan, Alia menangis sejadi-jadinya. Tapi Alia sadar ia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ini, karena Alia percaya kelak ia akan bertemu lagi dengan ayahnya di surga. Kabar meninggalnya ayah Alia pun sampai di telinga Rafael. Ia mengirimkan pesan bela sungkawa kepada Alia. Alia, aku turut berduka cita atas kepergian ayah kamu. Ayah kamu udah tenang di sana. Kamu yang kuat ya. Kalau ada apa-apa, bilang aku aja. Setelah kepergian ayahnya, hidup Alia tidak sama seperti dulu lagi. Kini Alia menjadi yatim piatu di usianya yang baru ke-16 tahun. Alia dipaksa untuk menjadi dewasa karena keadaan saat anak-anak lain seusianya masih diberi uang oleh orang tuanya. Alia sekarang terpaksa mencari uang sendiri karena Alia sudah tidak memiliki orang tua. Alia sekarang menjual karya-karya hasil melukisnya dan kebanyakan hasil lukisannya dijual di media sosial. 1 tahun kemudian, Alia dan Rafael pun akhirnya sudah resmi berpacaran. Rafael berhasil mewujudkan salah satu impiannya di salah satu kampus ternama di Bandung. Le, makasih ya udah selalu ngedukung aku, udah selalu nyemangatin aku. Tanpa doa dan dukungan kamu, belum tentu aku bisa jadi kayak gini, kata Rafael berterima kasih kepada Alia karena selalu mensupportnya. Iya Raf, sama-sama. Aku bakal selalu mendukung kamu apapun yang kamu lakuin. Semangat ya kuliahnya, jangan males-malesan, kata Alia menyemangati Rafael. Meskipun Alia masih kelas 12 SMA dan Rafael sudah kuliah, mereka masih sering bertemu, walaupun tidak sesering saat masih bersekolah dulu. Di kelas 12 ini, Alia lebih giat belajar. Ia mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Kuliah Rafael pun berjalan dengan lancar, walaupun ia memiliki kesibukan dengan organisasi. Ia tidak lupa untuk menyemangati Alia dan mendoakan yang terbaik untuk karir Alia ke depannya. Semangat terus ya kuliahnya, biar bisa kuliah di Swiss kayak yang kamu ceritain, kata Rafael dengan bangga. Ayah, Alia kangen banget sama ayah. Alia dapat ranking 1 ya di sekolah. Coba aja ayah masih ada di sini. Pasti ayah bakal bangga banget sama Alia. Sayangnya ayah udah nggak ada, kata Alia saat di makam ayah Alia sambil menangis terseduh-seduh. Ia selalu memikirkan seperti itu di malam hari. 1 tahun kemudian, menjelang pengumuman nilai akhir, Alia sangat percaya diri bahwa ia akan mendapatkan nilai yang ia harapkan. Tapi tidak lupa selalu berdoa agar impiannya di kuliah di Swiss bisa segera terwujud. Pengumuman hasil nilai akhir pun tiba. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh murid SMA Garuda. Alia sangat terkejut karena ia mendapatkan nilai tertinggi pertama di SMA itu. Selamat untuk Azalia Caroline, kami semua bangga atas pencapaian kamu, kata kepala sekolah SMA Garuda kepada Alia. Iya ibu, terima kasih banyak sudah memberi saya nilai yang bagus. Dan saya juga berterima kasih kepada para guru karena tanpa mereka semua tidak mungkin saya ada di titik ini.
Jawab Alia dengan mata yang berkaca-kaca. Karena ia terharu ia bisa mendapatkan nilai yang tertinggi di SMA Garuda. Tak lama dari itu pun Alia menelpon Rafael. Alia mengabari Rafael bahwa ia mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Rafael pun memberikan selamat kepada Alia. Alia sayangku, selamat ya nilai kamu jadi yang tertinggi di sekolah kamu. Aku bangga sama kamu. Semoga nanti kamu bisa keterima kuliah di Swiss juga ya, kata Rafael. Dan ucapan Rafael pun benar. Alia diterima di salah satu perguruan tinggi di Swiss, yakni Zurich University of the Arts, yang merupakan salah satu kampus seni terbaik yang ada di Swiss. Alia akan memulai kuliahnya pada bulan depan. Alia sangat senang karena akhirnya impiannya selama ini bisa terwujud. Alia pun langsung mengabarkan berita ini kepada Rafael. Rafael, aku keterima di Swiss. Rafael, aku keterima di Swiss, Zurich University of the Arts. Aku bakal ke Swiss bulan depan. Kita nanti bakal LDR dulu, gak apa-apa ya. Walaupun berat, aku yakin pasti kita bakal kuat buat kedepannya. Walaupun harus jauhan, beda negara, kata Alia memberi kabar baik kepada Rafael via telepon. Wah, cantikku hebat. Selamat ya Alia sayang, akhirnya kamu bisa kuliah di Swiss. Aku ikut senang dengarnya, balas Rafael. Hari keberangkatan Alia ke Swiss tiba. Sebentar lagi, ia akan bertemu dengan kampus seni yang menjadi impiannya selama ini. Alia berangkat dari Jakarta ke Zurich, memakan waktu kurang lebih 18 jam. Saat sampai di Zurich, ia langsung ke tempat penginapan yang sudah ia sewa. Hari-hari di Swiss menurut Alia sangat berbeda dibandingkan saat di Indonesia. Alia pun sudah memiliki teman baru di sana. Alia sangat giat belajar agar nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal seperti saat ia dapatkan di SMA. Alia sangat senang dan bersyukur sekaligus bangga terhadap dirinya sendiri karena ia bisa mewujudkan impiannya dengan kerja keras dan tidak lupa dengan selalu berdoa hingga impiannya tersebut menjadi kenyataan. Alia melanjutkan kuliahnya di Swiss dengan giat agar bisa mewujudkan impiannya yang kedua, yaitu melanjutkan profesi almarhum ayahnya sebagai seniman. Baik, cerita ini mengandung beberapa pesan moral, yaitu yang pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Yang kedua, dalam hubungan penting untuk saling mendukung satu sama lain dan saling mendampingi di kala susah dan senang. Tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan. Dan yang ketiga, semangat meraih cita-cita itu penting. Jangan pernah menyerah karena dengan usaha, keinginan, dan keyakinan yang kuat untuk meraih cita-cita tersebut, akan ada banyak peluang bagi kita untuk meraihnya. Baik semua, cerita Alzalia Caroline berakhir di sini. Kita harus seperti Alia yang selalu sabar akan tantangan yang ia hadapi dan selalu semangat dalam meraih cita-citanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.